Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran materi baru mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya. Jadi pada pembelajaran ini akan dimulai dengan bagian hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun ini adalah nun sukun, biasanya ada bulatan kecil di atasnya, dan ini adalah tanwin. Tanwin itu ada 3 ya, ada fathatain, ada kasratain, dan ada dumahtain. Ini bunyinya an, ini in, dan ini un. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi atas 4 hukum, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Nah, ini adalah huruf-hurufnya. Izhar halqi itu ada 6 hurufnya. Kemudian idgham sendiri dibagi atas 2, yaitu biguna dan bilaguna. Biguna itu hurufnya yanmu disingkatnya, atau mana waya, mim nun waw ya. Sedangkan bilaguna adalah lam ro. Berikutnya adalah iqlab. Iqlab hurufnya hanya 1, yaitu ba, dan ikhfa hakiki. Kuncinya ikhfa hakiki adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf yang sudah menjadi bagian dari izhar halqi, idgham, dan iqlab. Berarti sisanya adalah huruf ikhfa. Kita lanjutkan satu persatu, dimulai dengan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi, izhar sendiri artinya jelas, sedangkan halqi artinya berasal dari halak atau tenggorokan. Jadi secara istilah dalam kaitannya dengan ilmu tajwid, izhar halqi adalah cara membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas dari makhrajnya ketika bertemu huruf halak tanpa disertai gunnah. Jadi nun sukun atau tanwin an in unnya itu ketika bertemu dengan salah satu dari huruf ini ya, yang huruf izhar halqi ini ada 6, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Sebagai contoh pada kalimat man hajaro, man ini adalah nun sukun, kemudian bertemu dengan hajaro, diawali dengan ha. Jadi ha-nya itu ada tepat setelah nun sukun. Karena ha-nya adalah huruf izhar, maka nun sukunnya dibaca jelas menjadi man hajaro, man hajaro, man hajaro, tanpa jeda ya. Tidak boleh dibaca mang hajaro atau man hajaro atau man hajaro pun tidak boleh. Jadi harus man hajaro. Ya, jelas man hajaro. Baik, selanjutnya adalah tentang idgham. Nah, idgham dimulai dengan idgham bila gunnah. Nah, pengertian secara bahasa, idgham artinya memasukkan, meleburkan, ya, menyatukan. Bila guna artinya dengan tak dengung, ya, dengan tak dengung. Jadi huruf-huruf idgham bila guna itu juga hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi secara istilah dalam kaitannya dengan ilmu tajwid, idgham bila guna adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Tadi kan ada nun sukun dan tanwin. Nah, sebagai contoh pada kalimat ini, min rabbihim, nun sukun bertemu dengan ro. Nah, karena ro termasuk idgham bila guna, maka nun sukunnya dimasukkan saja ke ro. Bagaimana kalau dimasukkan? Nunnya hilang, masuk langsung jadi ro. Jadi seakan-akan ro-nya bertasydid. Jadi dibaca mir rabbihim. Mir rabbihim. Demikian. Nah, ada yang terlewat yaitu idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah artinya memasukkan juga, karena idgham itu memasukkan, tapi perbedaannya tadi adalah bila gunnah. Ini bi gunnah. Kalau bila dengan tak, gunnah dengung, dengan tak dengung. Kalau bi gunnah dengan dengung. Jadi idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Nah, pengertian idgham bi gunnah secara istilah artinya meleburkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya disertai dengung. Apa itu dengung? Dengung itu bunyi suara merdu yang keluar dari rongga hidung atau dari khaysyum. Nah, huruf-huruf idgham bi gunnah hanya ada 4, yaitu mim nun waw ya atau disingkat yanmu atau manawaya. Nah, berarti ketika kita membaca nun sukun yang bertemu dengan ya pada kalimat misalnya may ya'mal, jadi harus dengan apa? Gunnah ya, didengung dari hidung. May ya'mal, may ya'mal, may ya'mal, seperti itu. Nah, baik. Idgham bila gunnah tadi sudah, kemudian selanjutnya iqlab. Iqlab secara bahasa artinya menukar atau mengubah, sinonim dengan at-tahwil ya, sama artinya. Sedangkan secara istilah atau kaitannya dengan ilmu tajwid adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba disertai dengan dengung. Jadi nunnya dirubah menjadi mim. Kenapa harus mim? Karena mim itu yang dekat dengan ba. Kenapa ba? Karena ba adalah huruf iqlab.
iklab. Jadi huruf iklab ini hanya satu, yaitu ba. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka nun sukunnya rubah dulu ke mim, baru dibaca bersama dengan ba. Caranya seperti itu. Contoh kalimatnya di sini, min ba'di. Harusnya kan gitu, min ba'di. Tapi kalau demikian berarti ba izhar dong, kan tidak. Ba itu adalah iklab. Jadi gimana? Dibaca nunnya diganti jadi mim. Jadi dibaca mim ba'di. Mim ba'di. Jadi iklab adalah menukar atau mengganti, ditukar atau diganti dengan apa? Dengan mim. Kenapa harus mim? Karena mim adalah makhraj yang terdekat antara nun dan ba. Ya, antara nun dan ba. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu pada ikhfa hakiki. Untuk menghafal huruf-huruf ikhfa hakiki, hafal saja huruf yang lain, maka sisanya adalah huruf ikhfa hakiki, ya. Itu cara singkat untuk memudahkan kita belajar ikhfa hakiki. Pengertian ikhfa hakiki sendiri secara kebahasaan adalah menyamarkan, karena ikhfa itu samar. Sedang hakiki artinya sebenarnya, samar yang sebenarnya, maksudnya gitu. Secara bahasa ya. Namun secara istilah tajwid, ikhfa hakiki adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin antara izhar dan idgham ketika bertemu dengan huruf ikhfa disertai dengung. Ya, jelas ini harus di underline atau di bold ini. Jadi yang dimaksud dengan samar itu antara izhar dan idgham. Kalau idgham itu masuk, kalau izhar itu jauh. Dia dibaca suatu huruf dibaca izhar karena jauhnya antara huruf tersebut dengan makhraj huruf nun. Kenapa huruf nun? Karena nun sukun dan tanwin itu ya asalnya nun gitu. Sementara sebuah huruf dibaca idgham karena dekat makhrajnya. Nah, untuk ikhfa, huruf-huruf ikhfa ini tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat dengan makhraj huruf nun atau tanwin, ya. Jadi dibaca ikhfa atau samar. Dan ikhfa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam pengucapannya. Tidak semua huruf ikhfa harus dibaca eng, ya. Hanya huruf qaf dan kaf saja yang eng. Misalnya mangqala eng, atau apa ya? Mangqutila min kitabin, itu boleh eng. Tetapi kalau yang selain itu tidak, berbeda-beda sesuai dengan jauh dekatnya hurufnya. Misalnya untuk contoh di sini adalah huruf jim. Dibaca maja, maja, maja. Jelas? Ya. Jadi tidak terlalu mang, ya, bukan man, bukan man, tapi manja. Posisi lidah menuju ke nun sukun, nun di mana letaknya di torful lisan di ujung lidah, kemudian ke jim. Jim di mana? Di wasatul lisan. Jadi bergerak dari torful lisan ke wasatul atau tengah lidah. Ya, demikian penjelasan mengenai huruf ikhfa hakiki. Apabila kurang jelas, silakan dibaca bukunya tentang bab nun sukun dan tanwin dan diulang-ulangi lagi memutar videonya supaya makin paham. Billahi taufiq ila uqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.